Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Putri Ulanda dengan NIM 20201432204 dari kelas 6F mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Miss Dalina, Magister Pendidikan. Baiklah, saya sekarang akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pemanfaatan Sarana dan Prasarana dalam Proses Pembelajaran IPS di kelas 4 SD Negeri 01 Muara Tandi. Di latar belakang ini, hal-hal yang telah ditemukan oleh peneliti seperti sekolah sudah memiliki sarana, prasarana, dan media pembelajaran yang memadai seperti gambar, atlas, globe, buku teks, media pembelajaran, proyektor, media pembelajaran, perpustakaan, serta penggunaan pembelajaran lainnya. Namun, pada kenyataannya masih ada beberapa guru yang kesulitan dan kurang memaksimalkan pemanfaatan sarana, prasarana, dan sumber belajar tersebut. Pembelajaran yang dilakukan selama ini masih berfokus pada guru. Nah, berdasarkan uraian, maka saya berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul Pemanfaatan Sarana dan Prasarana dalam Pembelajaran IPS di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Muara Tandi. Fokus penelitian ini adalah sarana dan prasarana pembelajaran IPS, sedangkan subfokus pada penelitian ini adalah pembelajaran IPS kelas 4 SDN 01 Muara Tandi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah pemanfaatan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran IPS oleh guru kelas 4 SD Negeri 01 Muara Tandi. Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran IPS oleh guru kelas 4 SD Negeri 01 Muara Tandi. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini itu ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis, yang kedua itu manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis itu tersedianya bahan kajian pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pembelajaran IPS. Nah, sedangkan manfaat praktis itu ada 4, bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Nah, bagi peserta didik itu untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik di mata pelajaran IPS. Nah, sedangkan bagi pendidik untuk menjadi bahan kajian, pengamatan, pemanfaatan sarana dan prasarana pada pembelajaran IPS. Nah, sedangkan bagi sekolah kan dalam perencanaan, pemanfaatan, evaluasi, serta perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana dalam pendidikan sekolah. Nah, sedangkan bagi peneliti untuk bahan penelitian lanjutan pada sarana dan prasarana dalam pembelajaran IPS. Di bab 2 itu ada landasan teori. Yang pertama membahas tentang belajar dan pembelajaran, yang kedua ada pembelajaran IPS, yang ketiga itu sarana dan prasarana, dan yang keempat itu pemanfaatan sarana dan prasarana. Kajian terdahulu yang relevan berdasarkan 4 judul penelitian yang saya tuliskan di sini. Terdapat persamaan dalam penelitian ini, yaitu mengatakan pemanfaatan sarana dan prasarana sudah cukup baik dikarenakan guru masih belum paham cara menggabungkan materi pembelajaran dengan media pembelajaran yang akan digunakan. Kerangka berpikir operasional. Nah, di kerangka berpikir ini saya akan menjelaskannya melalui bagan. Nah, di bagan yang pertama itu ada pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pembelajaran IPS. Yang pertama itu ada pemanfaatan dengan memperhatikan prinsip efektivitas. Nah, yang kedua itu ada pemanfaatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi. Nah, di bagian yang kedua itu ada fenomena empiris. Nah, fenomena empiris ini itu untuk pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana di sekolah sangat baik. Namun, untuk pemenuhan sarana berupa laboratorium belum terpenuhi. Metodologi penelitian. Nah, tempat penelitian ini dilakukan di kelas 4 SD Negeri 1 Muara Tandi, Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat. Nah, waktu penelitian ini dilakukan di bulan Juni 2023 pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Nah, objek penelitian ini adalah proses pembelajaran IPS di kelas 4 yang terlibat itu ada guru, peserta didik, dan materi.
Terdapat 3 informan dalam penelitian ini, yaitu peserta didik kelas 4 yang berjumlah 14 orang yang terlibat dalam proses pembelajaran dan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Muara Tanding. Desain penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatannya juga menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis, melainkan usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sumber data primer dari wawancara, observasi, analisis pembelajaran yang dilakukan bersama guru dan peneliti di mata pelajaran IPS di kelas 4. Teknik pengumpulan data. Di sini saya akan menggunakan 3 teknik. Yang pertama itu observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga itu ada dokumentasi. Nah, observasi dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik observasi partisipatif yang dilakukan untuk mengamati secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu tempat, ruang kelas, pelaku itu guru, dan aktivitas itu proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang kedua itu wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah wawancara jenis terstruktur, guna untuk dapat mengetahui informasi secara mendalam dari kepala sekolah, pendidik, peserta didik tentang bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, yang ketiga, dalam penelitian ini dilakukan dokumentasi, guna untuk mendapatkan foto ketika proses pembelajaran IPS berlangsung. Rekaman informasi yang didapat dari pendidik ketika wawancara, video pembelajaran, foto, tempat penelitian, serta perangkat pembelajaran. Teknik keabsahan data. Di sini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan sebuah teknik dalam pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Dalam penelitian ini menggunakan 2 macam teknik triangulasi. Yang pertama itu ada triangulasi sumber. Di sini peneliti akan membandingkan hasil data wawancara yang diperoleh dari tiap-tiap narasumber atau sumber data guna untuk mengecek informasi yang telah didapatkan. Yang kedua itu ada triangulasi teknik. Di sini peneliti mengecek dari sumber data yang sama namun dengan teknik yang berbeda, seperti data yang diperoleh dari observasi akan dicek dari hasil data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data itu melalui 6 cara. Yang pertama itu menentukan skor maksimal. Nah, menentukan skor maksimal ini menggunakan rumus skor maksimal dikali 13. Yang kedua itu ada menentukan skor minimal. Nah, di dalam menentukan skor minimal ini menggunakan rumus skor minimal sama dengan dikali 13. Nah, yang ketiga itu rentang skor. Rentang skor itu menggunakan rumus skor maksimal dikurang skor minimal. Nah, yang keempat itu menentukan kriteria. Nah, kriteria yang digunakan menggunakan skala bertingkat 4 dengan ketentuan sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Yang kelima itu menghitung panjang rentang skor dengan rumus P sama dengan rentang skor dibagi banyaknya kriteria. Nah, yang keenam itu hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk presentase dan dihitung menggunakan analisis deskriptif presentase. Nah, analisis deskriptif presentase itu untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi. Perhitungan yang digunakan untuk mengetahui tingkat presentase skor jawaban dari hasil observasi dihitung dengan rumus persen dikali N kecil dibagi N besar dikali 100. Nah, keterangan N kecil itu adalah nilai yang diperoleh, sedangkan N besar itu adalah jumlah seluruh nilai. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.